Jadi kita kalau dari dalam mobil, kayak tailgate mobil ya kan, Alphard atau apa, kita bisa buka bagasinya. Misalnya ada yang mau masukin barang di belakang, kita tinggal pencet 2 kali. Halo, selamat pagi. Mana Mas, hari ini seneng banget kita kedatangan 2 mobil keren. Kebetulan tipenya sama, Ford Ranger Raptor. Ini tipe Ranger yang next gen, dan ini Raptor adalah tipe tertingginya. Terima kasih sekali kepada RMA Ford yang akhirnya mengimpor mobil ini, akhirnya menjual mobil ini yang keren banget ini di Indonesia kembali, yang sempat Ford itu menghilang dari Indonesia, kemudian datang lagi. Nah, tipe ini adalah tipe next gen, kelanjutan dari Ford Ranger yang sekitar tahun 2012 itu, mulai dengan bentuk besarnya yang disebut T6, kemudian T7, 9, up, kemudian keluar Raptornya, kemudian ini adalah tipe yang terakhir yang disebutnya next gen. Next gen ini mengusung dengan mesin 2000 cc 4 silinder segaris biturbo, jadi ini beda dengan yang versi Australia, tapi mirip dengan di Asia rata-rata kita pakai engine dengan ini. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, horsepower-nya 200 dengan torsinya 500 lebih, itu sangat cukup sekali. Nah, Raptor ini dilengkapi, karena Raptor ini tipe tertingginya, dan yang paling menyenangkan dari ini semua adalah size bodinya. Size bodinya jauh lebih gede daripada Ford Ranger Wildtrak sama Ford Ranger-nya. Nah, ini dia sudah dilengkapi dengan long travel, jadi kalau kalian tahu long travel itu arm atas sama arm bawahnya, karena dia udah IFS, dia dilengkapi dengan long travel yang jauh, yang lebih panjang dari Wildtrak atau Ranger. Nah, kalian kalau tahu tentang long travel ini ada namanya Total Chaos yang sangat terkenal sekali. Itu biasa dipasang di Hilux untuk balap, untuk basing-basing. Nah, di Ranger Raptor ini udah nggak perlu, lu udah dapet. Shocknya udah Fox, belakangnya udah 4-link. Nah, belakangnya 4-link coilover. Jadi belakang itu biasanya kalau kayak Nissan Navara D30 itu belakangnya itu shock sama pair kepisah, sama kayak Fortuner atau Pajero Sport SUV pada umumnya. Jadi pair di sini, shock di sini, tapi ini coilover. Jadi depan belakang mobil ini menggunakan coilover. Kenyamanannya udah pasti dapat banget karena long travel, armnya juga dropnya lebih jauh, lompatnya dia bisa ngeredam compressionnya segala macam jauh lebih baik lagi. Raptor ini juga dibekali dengan beberapa kelebihan kayak mode-nya, ada Baham mode, slippery mode, wet mode, mud mode, sand mode. Nah, itu dia bisa langsung dirubah sendiri dengan pilih, ada rock climber mode. Jadi banyak. Ketika kita ngerubah mode-nya, dia ngerubah sendiri 2H, 4H, 4A, 4 auto atau 4L. Jadi dia bisa ngerubah-rubah sendiri. Nah, canggih banget mobil ini, udah dilengkapi dengan inverter juga, 400 watt di belakang. Untuk DC-nya kurang lebih sekitar 300 watt kalau saya nggak salah. Ada di belakang bed, juga ada di dalam. Di atas ini semuanya dashboardnya hitam, interiornya hitam. Kemudian di atas ini tuh ada auxiliary button. Jadi di atas ini kalau kita mau tambah lampu-lampu tambahan, itu bisa di atas. Kemudian di bednya juga ada tempat untuk naruh aksesoris kayak roll bar. Jadi mobil ini tuh sebenarnya udah dipikirin, udah dilengkapin untuk memadupadankan dengan aksesorisnya yang akan lu pasang nanti. Ini keren banget. Nah, ini 2 warna ini kita udah pasangin dengan EGR Rolltrack. Ayo kita ke belakang. Oke, 2 mobil ini kita udah pasangkan dengan EGR Rolltrack dari Australia. EGR Rolltrack itu adalah EGR sendiri itu dia biasanya produksi plastik-plastik kayak deflekta, talang air, produk-produk OEM untuk Ford, Toyota, pabrik mobil di Australia. Jadi dia kerjasama dengan OEM-nya, dan kemudian kita masukin ke Indonesia untuk dijual untuk khusus si EGR-nya ini. Nah, ini disebut EGR Rolltrack. Rolling door pada bed mobil. Nah, ini karena Ford saking canggihnya dan Raptor ini kebetulan sudah dilengkapi dengan central lock belakang,
Jadi dia bisa kerja langsung dengan key fobnya langsung dari bawaan mobilnya. Jadi kalau saya tekan tombol buka 2 kali, ini yang terjadi. Oke, dua-duanya kebuka karena dia tidak ada tambahan, tidak perlu coding, tinggal colok doang. Dirakitnya juga gampang, diinstalnya juga gampang. Kemudian di sini juga ada tombol. Ketika kita mau tutup juga kita bisa pencet secara manual di sini. Dan ketika kita lock, pintunya langsung otomatis ke lock. Jadi kalau kita lock kayak gini, dia udah nggak bisa dibuka. Karena kalau Ranger Raptor ini dia udah kerjasama dengan key fobnya. Jadi si EG Roll Track langsung sinkron dengan key fob bawaan dari mobil. Kemudian kalau kita mau buka dari mobil, ini fitur tambahannya lagi. Jadi kalau kita tekan tombol buka, ini harus dengan keadaan tertutup. Jadi kita kalau dari dalam mobil, kayak tailgate mobil ya kan, Alphard atau apa, kita bisa buka bagasinya. Misalnya ada yang mau masukin barang di belakang, kita tinggal pencet 2 kali. Jadi kita bisa buka lewat door lock, kemudian kita pencet 2 kali untuk nutup. Jadi kita bisa operasikan dari door lock sama dari key fob. Lampu otomatis menyala dengan 3 pilihan, bisa nyala ketika dibuka, bisa nyala terus ketika kita butuhkan, ketika lagi mengambil barang atau apapun di tempat yang agak gelap. Bisa juga kita matikan tanpa ada nyala sama sekali. Oke, kemudian ini kalian bisa lihat detailnya. Nah, ini ada tempat aksesoris yang tadi saya sebutkan. Jadi kita bisa buka ini, ada lubang bautnya, ada gambarnya tuh. Jadi kita bisa taruh roll bar tanpa harus ngebor si bednya. Kalian bisa lihat nih size-nya, keluar banget kan. Mobilnya kalau nggak salah 5 cm kiri, 5 cm kanan, 10 cm lebih lebar daripada Ford Ranger. Nah ini EG Roll Track dari Australia. Sedikit ada perbedaan dengan Hilux. Yang ini hanya bisa carry 45 kilo. Jadi kita kalau bisa taruh bike rack, bawa sepeda road bike yang enteng itu masih bisa. Tapi ketika kita butuh load yang lebih besar, kita perlu beli namanya reinforcement bracket kit. Jadi kita perlu tambahin supaya kita bisa bawa barang lebih berat. Nah, karena barangnya baru, kita masih belum dapat training dan kita masih request untuk barangnya juga supaya segera bisa masuk ke Indonesia ketika untuk customer kita yang udah punya ini mau nambahin barang-barangnya lagi yang lebih berat buat camping, overland dan sebagainya. Nah, untuk informasi lebih lanjut karena belakang ini pakai shock box yang coilover, PR-nya itu hanya bisa di-upgrade sampai 500 kilo. Nah, jadi kalian cuma bisa sampai 500 kilo. Beda dengan Max Ford yang bebannya bisa 600, 700, 800. Itu per down, per pikul yang memang didesain untuk bawa barang yang heavy load sekali. Oke, sekian, terima kasih. Berikutnya semoga Ford Ranger, Ford di Indonesia, RMA Indonesia sangat sukses jualannya di Indonesia. Double cabin 4x4 suatu hobi, juga bisa disebut sebagai suatu kebutuhan karena kita masih punya daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan mobil-mobil dengan bak terbuka 4x4 seperti ini. Seperti kalau kita lihat di Amerika, di Australia, mereka dipakai untuk kerja. Mudah-mudahan kedepannya pajaknya bisa lebih murah karena ada fungsi untuk kerjanya. Kalau nyicil juga kalau beli double cabin ini biasanya bunganya lebih gede. Nah, mudah-mudahan kedepannya semua bisa synchronize sesuai dengan kebutuhan. Mobilnya nggak sulit untuk didapat. Terima kasih.